Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Waktu rekaman ini dilakukan jam menunjukkan pukul 9.44 menit, jadi masih dalam uh, 1 jam pertama sesi satu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada market saat ini. Kita akan membuka kepada AMI Broker dan kita lihat saat ini indeks memang hijau, sekitar 0,7%. Candlenya pun tampak kuat ya. Ini adalah candle full saat ini, white Moboruzu. Kita harap penutupan nanti kalau bisa mendekati ke high, sehingga kita akan mendapatkan karakter pembalikan yang kuat, di mana kita melihat bull mendominasi perdagangan sampai saat ini. Kalau kita menarik garis trend line dari swing terakhir, menghubungkan setidaknya dua titik puncak pivot, maka kita lihat memang kita masih berada pada tren turun. Kalau kita kembali deep dive ke dalam 5 menit seperti yang hari kemarin kita lakukan, kita melihat memang pada hari ini pembukaan tampak sangat kuat ya, mendongak ke atas. Kemudian kalau kita mundur agak jauh, di sini kemarin kita membuat sebuah trend line turun, kemudian ada break pada Oktober 18, kemudian hari kemarin juga masih bergerak naik, sehingga kalau kita di chart 5 menit ini kita menarik garis trend line ini ya, di chart 5 menit sudah nampak adanya tren naik ya. Kita berharap ini adalah awal dari leg naik yang nanti kita harapkan bisa melakukan penembusan pada garis solid yang tadi kita gambar di atas. Ya, memang masih memerlukan konfirmasi terjadinya penembusan untuk composite saat ini. Kalau kita melihat kondisi intermarket, USD IDR saat ini masih bergerak naik, sehingga ini masih bukan sesuatu yang kondusif buat indeks, karena USD rupiah kita masih tertekan. Mungkin kita bisa melihat juga kondisi indeks dolar. Indeks dolar sebenarnya juga bergerak naik, walaupun di sini nampak adanya leg turun yang sedang terjadi. Kita harapkan leg turun ini masih berlanjut sehingga bisa mematahkan tren, maka kita berharap maka indeks global dunia pun akan mendapatkan angin segar. Bagaimana dengan indeks DOO tadi malam? Indeks DOO tadi malam kembali menurun ya. Jadi kita masih menanti penguatan dari indeks DOO. Kalau kita terjadi penguatan yang dia bisa menaik dengan kuat, maka kita bisa berharap pelanjutan dari awal bull ya. Kita berharap ini bisa ditembus satu ATR dari pivot point ini, sehingga kita bisa mengkonfirmasi perubahan arah, setidaknya leg ini akan berakhir ya. Apa yang menarik mungkin kita lihat CPO hari kemarin kita tahu dia menguat, dan ya hari ini pun masih menguat. Mungkin teman-teman bisa melihat saham-saham CPO. Kemarin kita melihat Ali, tapi Ali masih, walaupun kemarin naik, tapi belum tampak mematahkan trennya. Mungkin harus mencari ke saham-saham CPO yang lain. Bagaimana dengan minyak bumi? Minyak bumi ada kenaikan sedikit ya, walaupun trennya masih dalam leg turun saat ini, dan overall adalah masih kondisi biris pada minyak bumi ya. Itu pada minyak bumi. Kita lihat mungkin emas. Kita lihat emas, kondisi emas juga masih pada kondisi turun. Mungkin kita beralih kembali ke saham apa yang ada di dalam scanner kita saat ini. Kita lihat BMRI itu ada kenaikan 2,9. Bagaimana penampakan dari BMRI? Ya, BMRI kalau kita lihat saat ini terjadi breakout ya terhadap pivot swing di sini. Ini adalah tanda yang bagus,
BMRI saat ini mengawali uh, uh, gerakan kembali untuk naik. Kita berharap kelanjutan dari BMRI naik ini akan menjadi pendukung dari kekuatan indeks. Jadi kalau Anda tertarik untuk membeli BRI pada harga hari ini 9.775, Anda bisa melakukan titik cut loss-nya adalah di 8.875. Ya, ini adalah di pivot penurunan ini, pivot points ini, dan kita bisa menaruh titik cut loss-nya di situ. Artinya apa? Kalau terjadi penembusan garis titik cut loss ini, di mana pivot ini gagal, maka kita akan mengatakan bahwa tren naik atau leg naik saat ini akan gagal dan akan beralih kembali turun. Jadi begitu caranya untuk membuat titik cut loss ya. Titik cut loss itu adalah untuk memastikan bahwa kalau Anda salah maka Anda harus keluar dari trade ya. Kemudian apalagi yang menarik di sana, ada ECBP. Mau kita lihat ECBP. Oke, ECBP juga terjadi penembusan terhadap garis pivot. Di sini adalah garis pivot terakhir adalah di 2 titik ini. Ya, dia adalah tren turun. Kalau saya gambarkan garis tren turun seperti ini, kemudian kita buat garis tren naiknya, sebenarnya dia ada pada baru saja lepas dari konsolidasi symmetrical triangle. Maka kita bisa berharap kenaikan secara pattern, maka kita bisa mengharapkan target di sekitar 9.800 ya. Dan kita masih akan berharap bahwa nanti juga akan terjadi penembusan terhadap batas itu, sehingga kita akan bergerak dalam tren naik yang panjang. Oke, kemudian apalagi mungkin hari lalu kita melihat UNVR, apa yang terjadi saat ini adalah dalam keadaan pause, berhenti sejenak pada UNVR, kemudian pada KLBF. Hari kemarin terjadi penembusan juga, ini adalah pivot ditembus, melanjutkan, maka kita berharap akan terjadi pelanjutan dari pergerakan bullish KLBF. Ini adalah saham defensif, dan umumnya dalam defensif pada kondisi-kondisi menjelang resesi memang dia akan bergerak positif, karena banyak orang menaruh uangnya itu pada saham-saham defensif. Kemudian di manakah titik cut loss? Ini kita lihat ada swing turun membentuk pivot, maka kita bisa menaruh titik cut loss itu pada 1765 ya. Di situ sekali lagi, kalau batas ini tembus, artinya market structure kita yang kita gambarkan seperti ini itu akan berbalik arah. Jadi sekali lagi, titik cut loss itu adalah tempat di mana kalau kita salah maka kita harus keluar dari trade ya. Itu KLBF. Kita sudah membahas UNVR. Kita sudah ingin melihat Mayora juga beberapa waktu lalu kita sudah bahas, itu jadi penembusan pivot dan dia sedang bergerak aktif naik, dan saat ini masih melanjutkan perjalanannya. Jadi teman-teman bisa melihat, kalau teman-teman berpegang pada saham-saham yang bergerak naik dengan uptrend yang sedang naik, maka kita masih bisa berharap bahwa portofolio kita akan lebih baik, walaupun kondisi market saat ini mungkin berada overall pada keadaan turun ya. Kiranya itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan tetap semangat menjaga psikologi, karena sebagai seorang trader, psikologi itu adalah penting untuk kita bisa menganalisis market dengan jernih. Demikian, selamat pagi dan selamat melanjutkan trading, selamat bekerja bagi teman-teman yang masih melanjutkan pekerjaan di luar trading. Semoga semua sukses. Salam.